Haleluya, Tuhan Yesus sungguh baik dan teramat baik. Saya percaya kita semua senang dengan program New Life on Air ini. Apalagi kali ini topiknya cukup menarik, yaitu sombong rohani. Wah, apa itu sombong rohani? Waktu saya ngomong ini, anak-anak saya kurang paham apa itu sombong rohani. Apakah ada orang sombong bisa dibilang rohani atau sombong yang putih, sombong yang baik? Saudara-saudara, tidak. Sombong tetap sombong. Bapak kesombongan adalah iblis. Mari kita lihat kenapa kalau gitu disebut sombong rohani. Saudara, mengapa seseorang kita katakan sombong rohani? Mungkin saudara pernah dengar istilah ini. Sombong rohani karena orang ini pasti mengerti dan paham akan Alkitab. Bahkan dia sangat menguasai. Sombong rohani pasti dia aktif di dalam bidang kerohanian. Minatnya adalah di bidang kerohanian. Orang sombong rohani, mengapa disebut sombong rohani? Karena orang ini menaruh perhatian pada hal-hal rohani, hal-hal kerohanian, termasuk kerohanian orang lain, ya, suka menilai, suka memperhatikan bagaimana orang itu beribadah. Dan mengapa disebut sombong rohani? Orang sombong rohani menaruh nilai dirinya, standar dirinya di dalam hal-hal yang berdampingan atau berbau hal-hal kerohanian, ibadah, dan pelayanan. Sombong rohani tidak terdeteksi dengan mudah. Amsal 21 ayat 24. Orang yang kurang ajar dan sombong, pencemooh namanya. Ia berlaku dengan keangkuhan yang tidak terhingga. Perhatikan di sini, ia berlaku dengan keangkuhan yang tidak terhingga. Jadi orang sombong rohani sulit terdeteksi. Kenapa? Sekali lagi, karena dia berada dalam pelayanan. Ia melakukan segala sesuatu dengan segenap hati dan memberi hasil yang luar biasa. Orang yang seperti ini biasanya orang yang sangat berpengetahuan dan memiliki kompetensi. Terlihat orang ini sangat murah hati, orang ini sangat penuh belas kasihan, bahkan mungkin senang, generous, ya, suka memberi gitu ya, dan pasti orang ini rajin beribadah. Oleh sebab itu sulit terdeteksi. Nah, ada apa di balik orang yang sombong rohani? Ada apa di balik istilah sombong rohani, saudara? Sombong rohani adalah penyakit orang Kristen. Jadi saat ini kita tidak berbicara tentang orang-orang yang di luar gereja, orang-orang yang di luar orang percaya Yesus. Kali ini kita berbicara tentang kita, nih, saya, saudara, dan lingkungan kita. Kenapa orang yang sombong rohani sulit terdeteksi? Ada apa di baliknya? Jiwa yang tidak sadar akan kesombongan. Orang sombong rohani biasanya tidak tahu kalau dirinya sombong rohani dan tidak suka membaca Alkitab walaupun berkecimpung di dalam dunia kerohanian. Tidak tahan berada dalam kesendirian. Artinya kalau dia memimpin acara, memimpin doa, memimpin hal-hal yang berbau kegiatan rohani, ada audiensnya, sangat piawai, sangat mahir, ya. Tetapi kalau memimpin doa diri sendiri, disiplin berdoa dalam kesendirian, tidak ada yang melihat, atau mungkin hanya anggota keluarganya saja, tidak bisa bertahan. Dan ada apa di balik orang sombong rohani? Punya kebiasaan buruk biasanya dan dosa-dosa yang tersembunyi. Apa penyebab sombong rohani? Mari kita lihat 1 Timotius 3 ayat 6 dan 10. Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Ternyata salah satu penyebab kesombongan rohani adalah seorang petobat baru yang terlibat dalam pelayanan namun belum teruji pertobatannya. Kenapa? Mungkin karena orang ini punya keterampilan yang luar biasa, punya talenta yang luar biasa, punya keterampilan atau kemampuan yang di atas rata-rata orang lain, ya. Nah, saudara-saudara, jeratan iblis mau bikin seseorang itu kalau tidak mampu iblis jatuhkan orang lewat cara keterpurukan atau kelemahan, maka iblis akan berusaha mengangkat seseorang sedemikian rupa hebatnya agar pada akhirnya ia jatuh juga. Ia mengajar, orang sombong rohani bisa mengajar tetapi tidak menghidupi atau tidak melakukan apa yang dia ajarkan. Nah, saudara, keberhasilan yang dicapai oleh orang yang sombong rohani tidak pernah ditunjang karakter sehingga bisa dijerat iblis.
Disebut juga spiritual narsisisme. Mungkin saudara pernah dengar istilah ini. Jadi orang yang narsistik tidak peduli hidupnya tidak transparan, yang penting tampil terlihat bagus, terlihat rohani dalam hal ini, spiritual narsisisme. Nah, apa saja wujud sombong rohani? Pemuji pertama dan pengkritik pertama. Biasanya orang sombong rohani lihat apa-apa yang bagus, mudah sekali untuk memuji, namun melihat apa sesuatu yang tidak berkenan dengan hatinya, mudah sekali menjadi pengkritik. Dan di mana saja dapat menemukan celah untuk menghakimi orang lain. Orang sombong rohani menganggap diri lebih suci, lebih dekat dengan Tuhan, lebih hafal ayat firman Tuhan, lebih rohani dan lebih memahaminya. Dan orang yang sombong rohani tidak berkenan atau tidak suka punya mentor dan menghindari penasehat. Menyedihkan sekali saudara-saudara. Saya berharap jangan ada orang Kristen atau umat Tuhan yang tidak punya penasehat. Dan orang yang sombong rohani selalu bisa berkata, I am better than you. Saya adalah orang yang lebih baik dari Anda. Wujud sombong rohani yang lain, orang ini merasa pola pikirnya itu paling benar, dan pola pikirnya harus diterapkan bahkan bukan oleh dirinya sendiri, tetapi oleh orang lain, oleh keluarganya, oleh kakaknya, oleh adiknya, oleh siapa saja yang bisa dia dekat, yang biasa dia berhubungan sehari-hari. Dan dia mungkin seorang pengajar tapi bukan pelaku. Dia berpikir orang lain iri padanya. Nah, ini bahaya saudara-saudara. Orang saking sombong ya, orang saking sombong rohani, lihat orang lain yang setara sedikit ya, atau selevel sedikit, dia mudah sekali merasa kayaknya orang ini iri sama saya. Bahkan dia umumkan, orang A, orang B, si A, si B itu iri sama saya karena saya lebih baik, saya lebih rohani, anak-anak saya semua jadi orang, anak-anak saya berhasil, anak-anak dia tidak, anak-anak dia hidupnya begini, anak-anak saya hidupnya baik semua, jadi orang itu pasti iri sama saya. Dosa yang terungkap adalah sebuah mimpi buruk bagi orang yang sombong rohani, sehingga dosa yang terungkap bisa saja dikemas lalu dikatakan hanya sebagai kelemahan demi nama baik. Tetapi kalau orang lain yang berdosa, orang itu harus dihukum, orang itu harus mendapat disiplin. Kira-kira begitu saudara. Bahkan orang sombong rohani bisa berkata, karena saya sekarang sudah baik, karena saya sekarang sudah rajin beribadah, karena saya sudah takut Tuhan, karena saya sudah bertobat, maka saya diberkati, secara finansial saya diberkati. Bahkan bisa menjudge, mengkategorikan, kalau saya masih hidup dalam dosa, pasti hidup saya tidak diberkati. Jadi segala sesuatu diukur dari bagaimana dia beribadah. Nah, mari kita lihat Yesaya 5 ayat 15. Apa yang terjadi dengan orang yang sombong? Maka manusia akan ditundukkan dan orang akan direndahkan. Ya, orang-orang sombong akan direndahkan. Nasib orang sombong rohani, orang sombong yang ada dalam pelayanan, orang-orang ini akan direndahkan. Mungkin pada waktu pertamanya saja tinggi sepertinya ya, tetapi lambat laun waktu akan membuktikan orang ini tidak akan bertahan, bahkan akan menyingkir dengan sendirinya secara alami. Yesaya 2 ayat 17. Manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Kalau ada orang yang sombong belum jatuh dari pelayanan, itu karena Allah sabar, karena Allah menunggu pertobatan. Namun ada saatnya panggilan untuk bertobat jika tidak didengarkan, maka ada saatnya Tuhan benar-benar menyatakan hanya Dia yang patut ditinggikan dan orang sombong akan direndahkan. Orang sombong, kata Lee Kuan Yew, seorang Perdana Menteri pertama Singapura, berkata, orang sombong itu seperti orang yang berdiri di atas gunung. Dari atas dia memandang semua orang di bawah kecil. Dia tidak sadar dia di atas, dia tidak sadar orang memandang dia juga kecil. Nah, apa kata Alkitab tentang orang yang sombong rohani? Seperti ayat yang kita baca tadi. Yang pertama, di awal orang sombong rohani selalu kelihatan tinggi dan hebat. Di akhir dia akan direndahkan atau tersingkir. Nah, yang kedua, mengalami kejatuhan dalam dosa berulang-ulang sampai akhirnya hancur. Mengapa saudara-saudara? Karena perilaku yang tersembunyi tidak akan pernah tersembunyi di mata Allah, walaupun tersembunyi di mata manusia. Dia seorang pengajar,
namun tidak melakukan apa yang diajarkan. Pada suatu hari, maka akan terungkap juga. Nah, mari kita lihat Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, orang yang sombong rohani biasanya dia sangat senang dipuji, bahkan dia mencari pujian. Mari kita lihat ayatnya. Filipi 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nasihat Rasul Paulus kepada jemaatnya di Filipi bagi orang-orang yang suka mencari kesenangannya sendiri dan yang pasti berdampingan dengan sifat dan karakter senang dipuji. Mazmur 138 ayat 6. Maka kita lihat di sini, Tuhan itu tinggi, namun ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Maksudnya apa, saudara-saudara? Jangan biarkan kita menghakimi juga orang yang sombong rohani. Jadi pesan sore hari ini ditutup dengan saudara, walaupun saudara melihat beberapa orang atau saudara merasa orang ini sombong rohani, waspada saudara-saudara. Allah lah adalah hakim bagi mereka, bukan kita. Jangan sekali-sekali menghakimi seseorang itu sombong rohani. Amsal 16 ayat 5. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Waspada saudara-saudara akan bahaya sombong rohani. Namun jangan sekali-sekali kita menghakimi orang lain, orang itu sombong rohani, maka kita akan menjadi orang yang sama dengan mereka. Nah saudara, waspada, jaga hati. Kalau engkau dalam pelayanan hari ini, pastikan engkau punya motivasi yang tulus dan koreksi atau refleksi diri. Jangan sampai iblis menjerat kita ke dalam rupa-rupa pencobaan sehingga kita tidak sadar menjadi orang-orang yang sombong rohani. Tetap rendah hati saudara-saudara, sabar, rendah hati. Pada waktunya Tuhan akan meninggikan kita semua. Tuhan Yesus memberkati.